ilah haram. Kitab penukunan le awal-awal pelembik perkenalan Islam le tiang nuhun sami bagi dengan awam itu dijelaskan di sana adalah awal din. Awal dari asal daripada agama itu adalah apa? Tidak ada lain, ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Allah kita kenal dengan bagaimana bahwa yang negim sami menyadari bahwa Allah yang mencipta yang tiap umum sami. Allah ia dicanin tiap umum sami rezeki. Allah ia hidupkan tiap umum sami. Dan pada waktunya Allah yang akan mencabut nyawa tiap umum sami. Maka ini adalah perkara yang sudah wajib wa sunnatullah. Pasti akan terjadi kematian ini, suka maupun tidak disukai, pasti akan kita temui namanya kematian ini. Arak sahabat sekaligus saudara kami, saya lihat menjeruk mungkin arak sebagian kenal ya, Dr. Ayub Rosidi. Jadi umur nenek dia terpaut sekitar 1 atau 2 tahun. Sedang meningkat karirnya. Dalam perjalanan karirnya sangat bagus. Ternyata Allah panggil dalam usia yang relatif sangat masih muda lah ukuran, misal dibandingkan dengan Pak Dewa. Kenapa? Umur ini bukan milik yang belum sampai. Umur ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya winan jamaah sami rahimahumullah, ketika yang umum sami sudah mengenal namanya daripada Islam ini, ya, tujuan hakikat yang umum sami hidup di dalam agama yang umum sami khususnya Islam ini adalah mencari selamat. Islam sendiri namanya adalah selamat. Ya winan, kenapa kita memperingati Maulid ini? Namun alasan karena begehung, karena kumpul, karena ada perlombaan, karena itu mungkin kita taruh di alasan nomor 100 dulu. Boleh. Tetapi tende ia nomor sekek. Kumbe lamun dia kalau nomor sekek, maka ia unin kena niat kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ia unin dengan tadi deman dek yang umum sami merayakan. Padahal hakikat yang umum sami memperingati daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kita mencontohi beliau. Bagaimana cara niru beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau dikatakan sukses. Bahkan ada satu tulisan yang ditulis oleh orang barat, itu pemimpin yang tersukses, 100 pemimpin yang tersukses kalau tidak salah. Yang nomor 1 itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa sukses? Beliau sallallahu alaihi wasallam bukan orang kaya raya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai tentara yang banyak, tidak mempunyai pengikut yang banyak, tidak memiliki peralatan yang banyak, tidak memiliki istana sampai hari ini. Kenapa kau menjadi pemimpin yang terbaik? Inilah yang umum sami ingatkan, terutama di generasi-generasi baja. Jadi layak jamaah sami rahimahumullah display sak barang-barang yang Rasulullah itu, mohon maaf ni marah bapak tua ni. Maksud besar di garda terdepan itu sak paling tua nomor 20 tahun ya. Ada umur 12 tahun, ada umur 15 tahun. Itu orang-orang hebat semua. Ada belasan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hilang. Sekek cerita kan yang bercerita. Arak sopok baca zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pegawaian macam-macam lah. Ia pegawai, yang penting beliau bisa ngiring dengan Rasulullah. Lamun daet munajar jam umum sami, lamun daet ya kan pegawaian di kampung minggu dia pegawaian. Lagu pokok tetap ngiring dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lamun dae kan dengan nyapu di masjid, milu nih nyapu di masjid. Lamun dae dengan kan ngarat milu ngarat nih. Masih banyak. Sopo waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang balik ke masjid. Mau semen di Rasulullah kayak sahabat. Kan ngasah wajib. Waktu cerita zaman datang Rasulullah. Bajan, nah iyalah bahasa kurang lebih. Bajan lah kita pria kita mau sudah mesa ambai hero dia melari melengut terus sermen Rasulullah pedas Rasulullah oleh lamuna bajang-bajang dan untuk jauh mele ni apa ia akan oleh Rasulullah onggi ya Rasulullah meleta lo saat melari Rasulullah lagu lambung kende telan inyo dek tais belum dia si Eda boleh apa-apa berumpi tu kayak melari ya Rasulullah. Oh lamun mentu bahasa Rasulullah. Lamun mentu nanti yang penulis surat mele baik melari ni boleh. Nanti yang penulis surat bahasa Rasulullah. Oh tulis surat Rasulullah. Jadi ini sekecil kan kita singgung-singgung lah. Sekira-kira kena bid'ah apa ini? Coba itu dikaji ya. Al-Quran zaman Rasulullah. Al-Quran zaman Rasulullah itu tidak ada yang dalam bentuk lembaran begini. Sama para membaca tadi. Bahkan tidak ada titiknya. Andai nak bak bengkok kiamat pun. Nak bahasa penjeruk kena ada telok. Kan bak harap telok sikit. Tak harap telok dulu di atas. Lain ada. Apalagi harokat. Kenapa semua sahabat itu menghafal Al-Quranul Karim? Jadi dia mendatang satu ayat atau satu surah langsung hafal si sahabat. Jadi tidak ada. Jadi lamun nulis layak nama Rasulullah begitu ya. Maka bid'ah yang pertama dilakukan itu saya lakukan adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq atas usul Sayyidina Umar bin Khattab. Itu yang menulis mengusulkan. Salah satu penulis yang terkenal dari zaman Rasulullah adalah Zaid bin Thabit. Tidak salah umur baru 15 tahun baru sekolah tulisan zaman itu. Nah, jadi kembali di mana tulis surat si baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wahjari bahasa. Lalu atong lek bos paling sugih tu tak balik bahasa Rasulullah. Wah bukan tak sedut nanti. Ia wah lamar anak. Ia wah lamar anak bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mona ikat sembal baik anak ke bos. Lakukanlah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati kain baca. Onggih ya Rasulullah. Pada cerita datang balik. Bos boleh berdua anak seolah engas. Tok assalamualaikum. Waalaikumsalam bahasa Nepal Bali. Di dalam ni kan ada dia bos boleh temui bos tuan aja. Apa arah bahasa Nepal Bali. Nggih. Wahai tuan, yang diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan surat ini. Legar, cuma legar. Surat apa ni terbalik. Jadi silap saya baca. Ya Allah. Mu'anak sak solat engas. Ya, bilang jalur terpidang dengan sugih bos belik doa. Ialah kurang lebih. Munanisi dia ada nak tidak. Ya lama. Sokol anak sa ya lama. Apa? Yo kembali mandek silap temui besar. Sekek lain-lain di dalam tahu. Kena arah surah terbaca terus tenjol berhenti kegagah-gagah solat kesugih-sugih dari lama menani saya dah ngara dia lama lagu apa ni nana
Karena ini adalah perintah Rasulullah SAW. Apapun yang terjadi, dia pati Rasulullah. Begini cintanya sahabat dulu. Bagi jamaah laki atau sahabat yang laki namanya sahabat. Lamun sabini sahabiah termasuk sahabiah berarti dia. Yang mana namanya sahabat, yang mana namanya sahabiah, ada yang langsung berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi konteks cerita jamaah sami rahimakumullah apa ni dendara solat terima dengan Tuhan pun, karena ini adalah perintah Rasulullah, terima lamaran daripada pemuda yang miskin ini. Konteks cerita jamaah sami rahimakumullah, kemudian tulaklah si bajang berbe bahasa Rasulullah, cemok kayak kemur. Ya Rasulullah, terima lamaran. Terus nanti berbe angan arah simak acara arah simak walimah ni. Karena si Rasulullah bahasa Rasulullah, ayo sama si di mana ya Rasulullah. Wahai penulis surah, manik di mana istilah ya? Gawe diri. Begawe lah bahasa yang ingin sama. Jadi mawina itu jamaah sami rahimakumullah yang ingatkan kepada bajang-bajang. Jangan kita menikah itu dengan ukuran finansial, materi saja ya. Tetapi yang paling utama itu adalah kemampuan secara batin, jiwa bahasanya. Jiwa itu yang penting. Lamun dua banda kita tahun lalu kita ya. Karena bahasa Rasulullah dalam satu riwayat hadis menyebutkan arat telu dengan yang terjamin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi aunillah, di dalam pertolongan Allah. Saat pertama saya al-jihad fi sabilillah, mereka yang berjihad di jalan Allah. Saat kedua saya an-nikahu mustawfi, mereka yang menikah karena takut terjatuh kepada perbuatan maksiat, maka Allah akan tolong dia. Jadi nenek khawatir, lamun secara kejiwaan mampu menikah segera daripada akan terjatuh kepada perbuatan maksiat. Begitu. Mami Rasulullah Abdullah, beliau menikah dalam riwayat di dalam kitab Nurul Yakin itu umur kurang lebih sekitar 17 tahun menikah. Jadi orang-orang Arab itu rata-rata masih bajang merari, kecuali kalau di Palestina. Palestina agak mahal biaya merari. Jadi kembali lagi dia bahasa Rasulullah kaya je puasa. Akhir dipanggil sahabat, sahabat mai pada ngumpul dulu, pada nyogol. Tolong betangko lah bahasa yang pengusaha. Mai betangko bajang kurang ya, pegawai bahasa. Ongge bahasa sahabat. Kumpul selaput ya. Wasiat disampaikan kepada yang bersangkutan, cemo kaya. Mau rapat waya nak ya, tenikah dek nomarat. Benjerok cara yang ingin sami mulai jualan dengan lemak menikah. Lamun cara Arab jende yang nanti wayan lah. Hari han menikah ya oleh terjauh pengantin ina. Jadi pada menjelang hari han ya terpanggil pengantin ina, ternyata ada kabar bahwa Rasulullah akan pergi berjihad. Akan pergi sabil. Jadi perang zaman Rasulullah ada dua jenis. Lamun Rasulullah marji atau lumbar perang itu namanya ghazwah. Jadi Rasulullah itu kalau perang itu namanya perang ghazwah. Dia hadir di sana Rasulullah. Lamun bersama Rasulullah itu namanya sariyah. Dia tidak bersama Rasulullah, tetapi sahabat yang lain. Jadi waktu itu Rasulullah itu perang yang mulia karena akan ikut adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mendengar persiapan perang ya. Akhir si bajang saya merari karing merari lawan pengantin. Berdengar. Berbi cerita Rasulullah itu apa? Lalu jihad.
Dulu mikir. Meh milu bae mana? Milu bae. Lagu tak kena sih. Keluarga tak kena si sahabat pernah kita mak milu terkawin lahun. Wah, dek lalu bae ni. Kok lalu ketuaan sahabat-sahabat wah siap nak lampak perang. Ternyata dia pun ikut. Mun tinggal ande nak dia merari nak dulu. Berapa mendewa. Lalu beliau tinggalkan itu bersama sahabat dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di medan perang, ya jamaah rahimahumullah, terjadi peperangan yang sangat sengit. Banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gugur, yang syahid. Salah sikit ternyata saya sahaja yang merari. Lomba Rasulullah, walaupun pada saat itu adalah kemenangan dari pihak pasukan Islam, lagu sedih yang luar biasa karena banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang meninggal dunia. Lomba Rasulullah muslimin, saya sahabat-sahabat yang meninggal. Ternyata di antara sahabat-sahabat yang syahid itu ada sahabat kayu bahasa Rasulullah, bahasa yang terkawin mumilu marah bahasa Rasulullah SAW. Ini menkoko kayu Rasulullah, sedih Rasulullah. Menyaksikan sak sedih, ternyata Rasulullah nyengat di atas, mendongak di atas, dia oleh nyemus Rasulullah. Tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali keketuaan sahabat, ya Rasulullah, yo baru tiang saksian lungguh, iru sedih, mau nani, nongak di atas baru nyemus. Apa dia ada masih sahabat, ya terus sahabat. Wahai sahabat, kenyeke sak nangis baru teriak lalu kita kayu wajah ubas yang merari lalu. Yang merari dalam waktu yang dekat. Syahid dia. Ia asik bahasa Rasulullah. Mulai menyengat di atas. Ternyata apa? Ada bidadari yang menyambut, tersingkap daripada betis bidadari. Rasulullah menundukkan pandangan sambil tersenyum. Coba baca lagi. Ya Allah, luar biasa perjuangan daripada sahabat-sahabat terdahulu. Untuk apa? Untuk menegakkan daripada Islam ini, menegakkan daripada kebaikan. Ya winat jarum sami wadai lempak Islam ini, wadai ngolah Islam ini. Tinggal bagaimana mengamalkan saja. Lamun salah lain jamaah sami rahimahumullah. Di samping dia belajar, mengamalkan dan juga mendakwahkan Islam. Inilah peran daripada generasi-generasi ini. Kang Tiang Kerang berpesan kepada anak-anak kami, para santri-santri kami, termasuk alumni-alumni kami ini, kami mengingatkan mereka. Tidak ada kunci kata sukses itu kecuali kata ulama itu tidak lepas dari itu. Marak bahasa Imam Syafi'i kerang yang sampaikan ini. Ra'aitul ilma sahibuhu karim. Saya melihat orang yang punya ilmu itu menjadi mulia dia. Di dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang punya ilmu itu tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak punya ilmu. La yastawuna abadan, tidak akan pernah selama-lamanya. La fid dunia wala fil akhirah. Tidak akan sama di dunia, tidak akan pernah sama di akhirat kedudukannya. Sangka lamun mahara ilmu agama, mbebe tahun akhir dia nak kena yang tempet para Leo kemudian yang lainnya ini dan anak-anak kami, adik-adik kami di sini. Sekarang kita berpesan, daka maeda pusaka duit bandar dengan toan lagu aku duit ilmu, maka Allah yang jamin hidup yang nomor satu. Be buktiin para anbiya, para nabi, para sahabat. Coba kita di Mekah, coba kita di Madinah, coba kita di Palestina, coba kita di Mesir. Tidak ada mereka meninggalkan istana-istana besar, tidak ada mereka meninggalkan rumah-rumah mewah, tidak ada mereka meninggalkan daripada harta yang banyak. Apa yang ditinggalkan? Allah muliakan mereka dengan ilmu dan iman. Ilmu dan iman.
beserta akhlaknya di sana. Mestilah jamaah lamun milih bangkit umat Islam ini, tidak ada jawaban lain. Harus tiap lowong sami ini angkat diri dengan ilmu. Sebagaimana sahabat-sahabat terdahulu. Ada suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang cendekiawan Muslim bernama Dr. Nurholis Majid terhadap orang Israel. Terhadap orang Israel, orang Yahudi ini. Diteliti dari 60 orang Yahudi itu pasti ada satu orang doktor, bergelar doktor. Jadi dari 60 orang Yahudi itu pasti ada satu orang bergelar doktor. Lamun dengan Islam, lamun 1000 dengan Islam mau narak sekek doktor. Mau narak sekek doktor. Lebon Jeruk misal, penduduk Penjeruk kurang lebih sekitar 7.000 lah, atau mungkin lebih sedikit. Itu dokter meninggal dunia malah itu. Ya Rabbana, isi susah ya. Inilah mungkin salah satu peran Bapak Dewan kita ini, mendorong anak-anak kita yang pergi sekolah. Tendek dia minum tamat SMA, tamat aliyah, kemudian mandat tentunya. Sekolah, sekolah. Tadi enter. Lagu sarjana yang dimaksud di sini adalah sarjana yang benar-benar punya ilmu. Ini sekedar sarjana gelar doang. Ara sarjana karbitan ini teparan nani. Berembe maksud sarjana karbitan. Ya, skripsi itu pemiak dengar. Sarjana jajari. Lagu sarjana, sarjanaan. Ada yang sekek sarjana titik, kendek rumbo. Sarjana, sarjanaan. Jadi dia seolah jari. Ustaz, ustasa. Jadi dia bagus, lamun dua kali tersebut. Dia seolah. Ada sarjana, benar-benar sarjana. Begitu ya. Prinsip. Maka anak-anak kami dorong semuanya untuk mereka kuliah sekolah ya. Tapi sekolahnya sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Jadi itulah yang akan menyelamatkan tiang pelubung sami. Kembali maratur sawane. Ukuran sukses dalam Islam ya pira kok. Garis kecil dong. Garis kecil. Jadi yang masa Allah ukuran sukses dengan Islam beda maha kaca dengan luar Islam. Lamun dua Islam searah sukses itu adalah dia punya harta benda yang banyak, punya jabatan yang tinggi, luwih umbong bangkat, balik sholah bagus. Itu orang luar Islam. Lamun tiang umum sami ukuran sukses marak disebut dalam Al-Quran, disebut dalam surah An-Nahl saudara. Kalau salah surah An-Nahl ayat 97. Apa manik Allah Subhanahu wa taala? Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Saya sagawe pegawaian bagus, baik itu dengan mama maupun dengan nina. Wa huwa mu'min, sementara mereka dalam keadaan beriman kepada Allah. Sementara mereka dalam keadaan Islam. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka orang itu akan hidup dalam kebaikan. Di dalam tafsir jalan lain disebutkan makna daripada hayatun thayyibah qila al-hayatul hiyal hayatul jannah. Itu adalah kehidupan orang-orang yang akan sampai kepada surga. Wa qila fid dunya bil qanaati. Ada yang menyebutnya, menafsirkan juga bahwa yang dimaksudkan dengan hayatul thayyibah di atas dunia ini mereka punya sifat qanaah, ridha terhadap pemberian Allah sedikit maupun banyak, namun urusan dunia ya. Jadi kunci sukses yang menunggu sami bahagia itu, kalau urusan dunia lihat ke bawah,
kade nara rasa syukur tiang penghum sami. Lamun urusan akhirat lihat ke atas, kade kita bersungguh-sungguh lah ketoa nia kepasun le masjid, kepasun ngaji, kepasun gawe ibadah. Urusan akhirat. Lamun urusan dunia nggih saksian cerminan sangere susah kanjet yang pelongok sami. Kaya nia tutu lain nyodok balik itu alhamdulillah harap balik. Kaya nia dan tahu lapak langan itu harap naik. Begitu caranya ya. Itu kunci sukses dengan ukuran Islam. Imam Sayyidina Ali nyebut, diriwayatkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, kun indallahi khairun nas. Jadi kalau di hadapan Allah tiang pelunggung sami diajarkan untuk menjadi manusia yang terbaik. Bagaimana manusia yang terbaik? Adalah semua aktivitas kita, semua apa yang kita lakukan itu kita niatkan karena Allah. Jadi adik bangkat niat karena Allah sudah datang pahala. Adik jadi guru ngajahan niatkan karena Allah sudah datang pahala. Adik jadi dewan marah Pak Muallim dia niatkan karena Allah untuk membantu, walaupun misal gaji kurang dia sudah dapat pahala. Maka kalau sudah begitu prinsip kita hanya mencari ridha Allah, mencari muka di hadapan Allah, bukan mencari muka di hadapan manusia, itulah manusia yang tenang. Ndek kasak kosok, tidak ada masalah kita. Mau dihina, mau dipuji oleh sesama manusia, tidak ada masalah. Karena tujuan kita adalah Allah. Begitu juga para sahabat, begitu juga Rasulullah SAW mengajarkan pada para sahabat, para tabi'in. Mereka itu bukan mencari untuk kepentingan duniawi semata, tetapi jauh lebih daripada itu adalah masa depan akhirat mereka. Musilah anak-anak kami, kirim mereka sekolah sampai pada ini jadi doktor. Lamun ia pesan dengan toa abah lain. Lamun dua banda mesti pada sekolah bahasa dia wah jadi ia waris bahasa lagu. Insyaallah keluar sahabat keluar batur ketiak. Lamun tetu sekolah ada cerita lebih pembakat. Malah berumur tulak malik. Tulak malik. Munane dek sekolah. Dia mendek sekolah dah mulai bingung. Kembali mulai melek motor, mulai melek HP. Dia minum beli motor, beli HP, mulai melek beli bensin, mulai melek beli pulsa. Dia minum beli pulsa, beli bensin, mulai melek sina beli rokok, beli makanan, jauh bekal, oleh-oleh malek. Nauzubillah min dzalik tekambes. Bakat motor. Malik nendeng ya terkerisa. Kan ya Allah kasihan dengan toa. Bibi sina biaya anak kan, dengan pekerjaan yang sia-sia. Padahal Islam itu tidak mengajarkan yang menunggu sami hidup sia-sia. Ia tanda manusia bahasa dalam kitab Ayuhan Walad. Imam Al-Ghazali menyebutkan ditulis di sana tanda dengan tengah tisi Allah Subhanahu wa taala berumbi mereka hidup dalam keadaan sia-sia, hidup dalam keadaan tidak ada faedah. Artinya apa? Ukur langan dibilang jenuh, ngebut tanang timur, ngebut tanang ngebat, ngebut tanang laut, ngebut tanang daya, oleh-oleh lapar. Bih minyak mangan. Iya ben gawe bilang jenuh. Kan kerugi tak berdua anak jari sama tuh ya. Mau aneh anani koreng-koreng bisa buat koreng bilang Leo. Aceh maruah buat koreng. Berbeda koreng. Kembali mali itu padan buat berbeda. Ia satu-satunya itu sengsara membawa nikmat. Penyakit sengsara membawa nikmat. Kembali
Mut ngau kan lima sudah. Lagu sakit. Ipa dewan mu tak jujur. Lagu ni kanggo ni jujur. Kanggo ni datang nani masin berang kila-ila kiri kanan. Onas kembe onas Korea. Lagu ara saksi terak di hadapan Allah. Ia sak bangga lamun mondok je anu Korea sak teman lalu sak Korea. Korek doang. Am kena kotor, luit pondok-pondok sak bersih, masih korek nang jari. Lagu lamun wah selesai saaran liwat, saaran korek, anu solah-solah jari, gagah-gagah jari. Berumbe maluan, ala ida gagah. Masyaallah, barakallah. Karena begitu dia, ya. Memang kita diuji, ya. Diuji dulu, ya. Saka lamun gawe haji jamaah garis kecil tuan. Lamun gawe haji, arah-arah haji tamattu. Arah-arah haji ifrad. Pada seolah doang haji. Lalu kadang-kadang haji ifrad menjadi berat dia, rumbe. Karena lamun tuah haji ifrad, misal 14 kilo neta ya lalu wukuf di Arafah, maka 14 kilo ia tetap kadu ihram. Lalu kadang-kadang dengan sak gawe haji ifrad, di menuah selesai lemak anu tilah sengeh jari. Kembe mungkin dia tan gugur usaha sana. Karena apa? Dia jaga benar. Tamattu seolah masih. Karena dia banyak melakukan umrah berulang-ulang kali. Sama-sama bagus. Jadi tidak ada yang iyalah contoh yang dengan sila daripada dijejari mak ukur langan dibilang jeluh keluar. Jadi peringga rata datang aparan lendang untuk ande nak 2 kilo wah jelas ini tanong korbai ngebut kiri kanan bis bensin lapah boleh mangan malik subut astagfirullahaladzim. Ia wah tanda umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dipedulikan Allah istighaluhu ma la ya'ni akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Munani alhamdulillah sila meninggi doang ini jamaah ditokol doang ini nani dengan niat karena Allah sudah dihapus dosa-dosa kita. Ya kemuliaan meninggi doang nani ya wah hapus dosa-dosa ya. Nah, ada ulama menafsirkan maknanya dihapus dosa di sini adalah dosa-dosa kecil kita. Lamun dosa besar kita akan dihapus kalau kita bertaubatun nasuha, taubat nasuha. Jadi kesimpulan apa saya sampaikan sila jamaah. Ada satu kangen Nabi, mari kita ikuti sunnah. Jadi ada telu lemak dengan ambil tengah si Nabi. Nak tengah si Nabi. Saya pertama akul walidayah. Sak durhaka ni dengan taat. Dengan taat yang pelungum sami ada telu. Aba hukum talatah bahasa di dalam kitab Minhaj Sawi. Bapakmu itu ada 3, orang tuamu itu ada 3. Pertama dengan taat saya adalah sak lahiran yang pelungum sami. Sak kedua saya adalah mentoak lemak lamun tuah merari. Sak ketelu saya guru-guru yang pelungum sami. Saya dia durhaka le telu dengan taat. Dia nak ya tengah si Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Kedua saya taraka sunnati dengan saat tinggalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan saat tinggalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diluai sunnah-sunnah Nabi. Mungkin dia tentu dia tak tahu bahas selapun nani dalam waktu yang singkat ini. B di antara marak nani dia bersilaturahmi. Ini adalah sunnah Nabi. Majelis ta'lim ini adalah sunnah Nabi. Jadi untuk menjawab lamun arah lemak kena bid'ah pegawaian saaran maulid, katakan apa pekerjaan maulid kita adalah kita mengaji, kita berzikrullah. Ia pegawaian lamun nyekat maulid, kita berselawat kepada Nabi, kita bercerita tentang Nabi. Ia alasan perayaan daripada maulid. Ia tahu bersilaturahmi, ia tahu ikuti majelis taklim. Itu semuanya ada dalilnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musilah jamaah yang anjurkan tendek mak repot-repot apa sehingga yang menaik maulid. Tendek fikir lalu ya. Yang penting kita merayakan itu saja. Namun urusan loe atau kecil dek jadi kurang. Kesungguhan yang tunggu itu yang penting. Oh berarti cinta dia kepada saya Rasulullah.
Saat terakhir dengan seandainya tengah si Nabi lema, saya birang dengar pasengan atau aran Nabi munde peturut isi ucapan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nauzubillah. Jadi perlu dengan seandainya tengah si Nabi lema ya, itu tolong dijaga. Kadang seandainya jatuh kepada orang-orang yang tidak kita dilihat oleh Nabi besar Muhammad SAW. Pertama dengan satu akal dengan toa atau pangeran. Di kende, yang kende berakal dengan toa. Saya berakal dengan toa. Dia nak ya temu rahayu ada. Munani kanak-kanak suruh noak kembali, langan HP suruh noak. HP suruh noak berbetan. Kadang-kadang mun HP lamun terperingat sambil buka HP kan. Iya tan ibu-ibu. Innalillahi. Lagu ngase kunin penyanyi di kasar kece-kece lah. Ina ama engat si dewa toa pacu tamami tersangun tera kuat kunas ampun dosa salah ele Tuhan bersifat mesa ina ama takut gama siksa era api neraka sande ini perang ongkat tangis manusia sana siksa marah ongkat berangos sande mau kakan kupa kena hemat kan dia ada hemat berangos no ya sak rapat harap berangos ini nanti boleh unin berangos boleh tangir iya unin dengan tasik sak mau arah anak ke nomor telu kembali na ina amak doang ini yang lagi. Oh ternyata naon kejawaban jemaah. Ngonek ke lagu pikir aku ni tak jawab. Kembali na ina amak kembali nanti bajang-bajang pada kena. Coba yang ketuan ibu-ibu. Saya pemilik HP anak. Saya pemilik. Pemilik diri atau dengan toa? Kaya dawet keperingat si agama tendek baik lamun dek wahwaya nak terpemelik tendek man pemelik jadi lamun terpemelik isi kebutuhan mau pahala lamun terpemelik isi melet ini mau dosa harus dibedakan itu antara kebutuhan dengan keinginan lamun kebutuhan dapat pahala kita lamun keinginan bisa jadi dapat dosa. Lamun milih alasan periak kita anak dengan beli HP doang mai HP pemilik ini mau dosa jamaah musilah kendek ajah anak keno noa berembe lema lamun waya oleh pemilik HP lema lamun waya oleh pemilik HP anak-anak kami misal marah Leo marah Marwan terus escape anak-anak buah tunah doang. Lamun ni pada jauh HP pirang di pondok ketuan baik. Alhamdulillah langsung kamar. Pak mun. Amar ke langsung. Karena apa? Bukan HP-nya yang kami benci, tapi khawatir apa yang ada di dalam HP itu. Marahnya kamu ngeladik kanak sak baru beli. Den naon diri bakat, den naon tan bakat dengan pokok sak kadu baik. Iya kena jamaah musilah. Mari ini jadi kesimpulan. Pertama dengan sandi tengah si Nabi adalah dengan sak durhaka dengan toa. Dengan toa arah telu sak lahiran tiap pelunggup sami dengan toa kekanjut guru penjelasan ulama. Kedua dengan sak mele gawe sunnah Nabi. Ketelun saya dengan sandi mele ucap selawat di Pak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala usaha. Mudah-mudahan dalam manfaat faedah apa sampaian baru. Terima kasih. Walaupun dalam keadaan hujan maranani tiap pelunggup sami hadir. InsyaAllah tiang yakin kehadiran tiang pelunggup sami lemah. InsyaAllah barang-barang nikmati tamu surga. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan dengan asbab tiang pelunggup sami memperingati kelahiran Nabi, mudah-mudahan tiang pelunggup sami sandeman datang Mekah Madinah. Mudah-mudahan sekapun datang Mekah Madinah. Amin. Sawak mudah-mudahan kerang-kerang malik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tiang akhiri ngiring sekali Fatihah, Pak
jamaah sawah tama amal di masjid dua ini ya, sawah wakaf maupun sawah membantu masjid ini baik umuril maupun material. Sama serong mudah-mudahan panjang umur, dican rezeki yang halal barokah, dican keluarga sakinah mawaddah, dican anak jari sak soleh dan soleha berbakti kepada Allah kedua dengan taat agama nusa dan bangsa. Dan yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah di dalam alam barzakh, dan kelak di yaumul akhir dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh, dikumpulkan dengan para syuhada, dikumpulkan dengan para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Bisirri wa bi asraril Fatihah. Igih kurang dan lebih lamun ada ucapan sak berlebihan itu eletian sak balik lupa dan salah. Itu nas ridha dosa dimaafkan. Lagu sekira nara bagus sholat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiap umum sami tahu gawe, tahu laksanaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tiang umum sami menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW yang sukses di dunia dan sukses di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi